Selalu murnikan motivasi. Anda datang ke gereja ini baik, terus bersatulah dengan Tuhan. Minimal itu sebuah tawaran. Tapi ekaristinya itu harus diarahkan hati dan budi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Jangan ngantuk atau sengaja tidur di gereja. Ketahuan, dicatat sama malaikat, dan nanti Anda harus melunasinya di mana? Di alam baka. Kenapa? Saya baca buku soalnya. Seorang suster biarawati duduk paling depan. Ini bukan nyinggung semuanya ya. Duduk paling depan, sering ngantuk. Begitu meninggal dunia, Yesus bilang, engkau tidak mengarahkan aku kendati engkau hadir mengikuti ekaristi. Sekarang engkau harus melunasi supaya kehausan kerinduan engkau akan aku sungguh-sungguh dengan hati dan tulus ikhlas. Saya baca kesaksian ini menjadi penting. Oh Allah, ternyata keterarahan kepada Tuhan itu memang is totally sebuah penyelenggaraan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bersama Santa Teresia d'Avila, kita mohon rahmat agar hidup kita pun makin sempurna. Bagaikan rusa merindukan mata air, demikianlah hatiku rindu akan Dikau ya Allah. Hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara sedang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Kita syukuri perjumpaan kita di tanggal 15 Oktober ini, di mana gereja memperingati Santa Teresia dari Avila, seorang perawan dan pujaga gereja yang hidup di abad 15-16 ini. Kita syukuri rahmat Allah dalam keutamaan Santa Teresia dari Avila ini. Apa yang diperjuangkan adalah cinta kepada Tuhan secara totally, dan bagaimana hidupnya menjadi persembahan yang sungguh berkenan kehadiratnya. Bapak, Ibu, Saudara, student terkasih yang dicintai Tuhan. Semalam saya mencoba melayat ke Karolus, rumah duka, di mana ayah seorang Romo Aldo meninggal dunia. Saya merasa pernah mengenalnya, maka saya perjuangkan mewakili di sini juga untuk hadir dalam kolegialitas imam terhadap imam yang berduka cita. Apa yang menjadi kesaksian bagi saya tertarik dalam permenungan itu, bahwa Bapak yang meninggal ini telah mempersiapkan semuanya untuk pergi ke surga. Kalau mati nanti fotonya yang ini ya. Kalau nanti meninggal dunia pakai jasnya yang ini ya. Nanti kalau kamu misa di kematianku, romonya 6 gitu. Ternyata kemarin katanya 7 dan semalam 16 romo. Luar biasa. Itu enaknya jadi pastor ya. Kalau Anda cari romo susah gitu ya, benturan. Kalau anaknya pastor pasti banyak pastor-pastor yang datang. Dan dalam catatan ini dari kesaksiannya adalah Bapak ini telah mempersiapkan jalan keselamatan itu untuk pergi ke surga. Tiap-tiap hari di tengah sakitnya stroke ya, dan bagaimana ia bersama istrinya selalu setiap hari doa rosario. Dan doa rosario ini menurut saya bagi orang yang selalu tiap hari, maka memang akan dibantu oleh Bunda Maria di saat-saat akhir hidupnya. Dan kematiannya pun di bulan Oktober, bulan rosario, di mana orang ini suka berdoa rosario. Meninggalnya pun tidak merepotkan orang. Begitu habis doa rosario, kemudian sarapan sebentar, istrinya ngambil tambahan minum di dapur, tahu-tahu pas kembali sudah les pergi begitu saja. Kematian yang indah dan menjadi bagi kita juga sebuah tujuan. Romo Samuel mengatakan bahwa hidup Anda dan saya di dunia ini harus bahagia, tujuan di surga juga harus bahagia. Jadi kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, dunia maupun alam sana, memang harus ada unsur kebahagiaan. Itulah jalan-jalan keselamatan. Hari ini melalui firman Tuhan kita mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana Anda dan saya harus mengakui Yesus sebagai jalan keselamatan, tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, dan tidak menyangkalnya. Dikatakan di sini, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, masih diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus ini adalah Roh yang menyucikan, Roh yang menguduskan, Roh yang memberi daya. Kalau Roh yang memberi daya ini sudah dihujat-hujat, maka orang yang menghujat pasti berlawanan dengan keilahian. Karena itu mungkin sulit untuk diampuni. Dan dalam catatan ini pengakuan kita akan Yesus sebagai jalan dan keselamatan menjadi tujuan hidup kita. Yesus adalah juru selamat, itu pasti. Tetapi Anda dan saya yang sudah dibaptis dan diselamatkan ini harus memperjuangkan itu di dalam keseharian Anda. Kita ibaratkan seorang dokter memberi obat-obat kesembuhan kepada pasien supaya obatnya ini diminum, tapi pasiennya nggak mau minum. Pasiennya juga hidupnya sembarangan, pantangan-pantangannya dilanggar, ya akhirnya tidak sembuh. Ibaratnya begitu. Yesus jalan keselamatan, iya pasti, tapi kalau Anda dan saya tidak pernah mengusahakan jalan keselamatan itu, ya kita juga nggak bisa selamat. Logikanya seperti itu. Apa yang diusahakan oleh Santa Teresia, ini santa yang menjadi kesukaan saya juga, Teresia dari Avila. Dia seorang mistikus. Bagaimana perjuangannya untuk mencintai Tuhan sampai pada kedalaman intimasi yang paling dalam adalah sebuah pembuktian. Teresia Avila mengusahakan jalan keselamatan itu melalui kesempurnaan. Dan kesempurnaan menjadi sebuah kesaksian ketika ia bersatu dengan Tuhannya pagi, siang maupun malam. Dan bagaimana Teresia Avila ini selalu terarah kepada penyelenggaraan ilahi, terarah kepada Tuhan Yesus. Maka saya selalu mengatakan kepada Anda, selalu murnikan motivasi. Anda datang ke gereja ini baik, tapi terus bersatulah dengan Tuhan. Dengarkan firman-firmannya direnungkan. Renungan bolehlah, kalau Anda tersentuh silahkan, enggak juga enggak apa-apa, tapi minimal itu sebuah tawaran. Tapi ekaristinya itu harus diarahkan hati dan budi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Saya selalu bilang yang sederhana, jangan ngantuk atau sengaja tidur di gereja, ketahuan, dicatat sama malaikat, dan nanti Anda harus melunasinya di mana? Di alam baka. Kenapa? Saya baca buku soalnya. Seorang suster biarawati duduk paling depan. Ini bukan nyinggung semuanya ya. Duduk paling depan, sering ngantuk. Begitu meninggal dunia, Yesus bilang, engkau tidak mengarahkan aku kendati engkau hadir mengikuti ekaristi. Sekarang engkau harus melunasi supaya kehausan kerinduan engkau akan aku sungguh-sungguh dengan hati dan tulus ikhlas. Amin, amin. Saya baca kesaksian ini menjadi penting. Oh Allah, ternyata keterarahan kepada Tuhan itu memang is totally sebuah penyelenggaraan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yuk bersama Santa Teresia de Avila kita mohon rahmat agar hidup kita pun makin sempurna. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dengan mulutku hendak kuperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Mari bersama Tuhan yang telah kita sambut dalam hati dan jiwa kita. Kita persembahkan seluruh aktivitas, kegiatan atau pelayanan kita hari ini, juga orang-orang yang kita intensikan dalam kerahiman Tuhan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku,
Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. 3 kali kita daraskan. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memuaskan kami dengan roti surgawi. Semoga berkat teladan Santa Teresia Avila ini, kami yang sudah dibaktikan kepadamu melalui sakramen baptis, bersukacita menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan, pengantara dan sahabat kami. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita, mereka yang hadir secara offline maupun mereka yang mengikutinya secara streaming atau online. Terima kasih, saling meneguhkan, Tuhan berkati. Terima kasih untuk para petugas, lektor, komentator, pada prodiakon, petugas komsos, juga tim balap atau tim peta, juga saudara-saudari termasuk petugas rosario. Terima kasih untuk pelayanan, Tuhan berkati. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga pelayanan kegiatan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.